Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ja'alana min muhibbi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sahibil karamati fil akwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa mab'usi fil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiriz zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilayka wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Tak terasa sebentar lagi bulan Sya'ban meninggalkan kita. Dan bulan Ramadan sudah berada di ambang pintu kita. Dan insya Allah majelis kita akan kita liburkan sampai setelah Lebaran. Dan insya Allah malam ini akan kita tutup sementara majelis kita ini dengan mengupas sedikit manaqibnya dari imam kita Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Karena dengan menyebutkan manaqib para aulia tanzilur rahmat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai macam rahmat. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Dalam kitab Rawdatul Nadhirin disebutkan bahwa sebelum kelahiran imam kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurang lebih 300 tahun para ulama, para aulia mereka sudah masyhur menyebut dengan kewaliannya. Bayangkan kurang lebih 300 tahun para aulia, para ulama sudah menyebutkan tentang kewalian beliau. Dan ini sangat jarang ditemukan daripada karamah-karamah para aulia. Bisa kita cek, hampir tidak ada ditemukan karamah para aulia sebelum mereka lahir dalam dunia sudah masyhur dengan kewaliannya. Bahkan 300 tahun sebelum kelahirannya. Dikatakan oleh Syekh Abi Ali Hasan As-Sirri. Kata Syekh Abi Ali Hasan As-Sirri, kata beliau, tidak ada seorang pun ulama, seorang pun aulia yang tidak menyebutkan tentang kewalian beliau. Bahkan sudah masyhur akan datang seorang wali 300 tahun lagi yang nantinya wali tersebut di bawah telapak kakinya pundak-pundak para wali. Jadi karamah beliau ini yang nantinya di bawah telapak kakinya seluruh pundak-pundak para wali. Kata Syekh Abi Ali Hasan As-Sirri, sudah masyhur hal tersebut 300 tahun sebelum kelahirannya. 300 tahun sebelum kelahirannya. Bahkan kata Syekh Abi Ali Hasan As-Sirri, ketika itu ada seorang wali dari kota Asbahan. Dari kota Asbahan ada seorang wali, ketika disebutkan bahwa nanti 300 tahun lagi akan ada seorang wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang di bawah telapak kakinya pundak-pundak seluruh para wali.
Ada seorang wali dari kota Asbahan yang mendengar karamah tersebut, namun dalam hatinya kurang ta'zim, dalam hatinya kurang membenarkan hal tersebut. Bahkan dia merasa bahwa tidak layak untuk menginjak pundaknya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika mendengar pengumuman tersebut, kabar berita tersebut tentang kewalian beliau yang nanti 300 tahun lagi akan lahir, ada seorang wali yang tidak merasa suka dengan hal tersebut, bahkan tidak mau diinjak pundaknya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abi Ali Hasan As-Sirri? Kata beliau, maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencabut kewaliannya. Orang ini sudah tetalnya wali, sudah memiliki banyak karamah, namun ketika diceritakan tentang beliau yang akan lahir 300 tahun lagi, namun dalam hatinya tidak ada ta'zim, bahkan tidak membenarkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mencabut kewaliannya ketika itu. Itulah kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Jawahirul Ma'ani fi manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata beliau? Ana salabul ahwal. Salah satu karamah beliau, gelarnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salabul ahwal, orang yang mencabut ahwal-ahwal seseorang. Para wali saja bisa beliau cabut keadaan walinya, apalagi orang-orang yang ahli ibadah biasa. Beliau salabul ahwal, orang yang pencabut ahwal-ahwal, keadaan-keadaan seseorang. Dan ini Allah buktikan, belum beliau lahir ada yang ragu dengan kewaliannya, bahkan tidak mau diinjak pundaknya, maka seketika itu juga Allah cabut kewaliannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Dan ini hampir persis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita itu belum lahir, namun sudah masyhur bahwa nanti akan lahir ismu Ahmad. Sebelum lahir sudah masyhur di kalangan seluruh para nabi, akan lahir nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani belum lahir sudah masyhur namanya, bahwa akan lahir wali yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai-sampai bingung jemaahnya Imam Zunaid Al-Baghdadi itu 200 tahun sebelum kelahirannya. 200 tahun Imam Zunaid sebelum kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Imam Zunaid yang bergerak Sayyidus Sufi, beliau ketika tariqah beliau membimbing jamaah beliau, Imam Zunaid selalu menyebutkan wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau selalu menyebut nama beliau, padahal belum lagi lahir, 200 tahun lagi belum lahir Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai para jamaahnya bertanya, wahai Imam Zunaid, siapa yang kau katakan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sering kau tawasuli? Apa jawab Imam Zunaid? Nanti akan lahir 200 tahun lagi seorang aulia Allah yang bernama Syekh Abdul Qadir Jailani, lahir dari kota Jilan. Ini para aulia sudah mentawasuli beliau sebelum beliau lahir dalam dunia. Begitu juga Rasulullah, para nabi sudah mensalawati Rasulullah pada Rasulullah belum lagi lahir dalam dunia. Ini ada kesamaan persis antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Rasulullah. Itulah kenapa gelar beliau itu Sultanul Aulia atau rajanya para aulia. Karena memang karamah beliau ini ada sebelum beliau lahir dalam dunia. Dan para aulia masyhur mentawasuli nama beliau padahal beliau itu belum lahir lagi dalam dunia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang karamah beliau ini, mungkin masih ada beberapa orang yang kurang mengakui tentang beliau. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin As'ad bin Ali Al-Yafi'i dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya. Beliau itu ada mengupas tentang beberapa orang yang kurang
meyakini dengan sebuah karamah. Atau kata Imam Yafi'i, Al-Imam Abdullah bin As'ad bin Ali Al-Yafi'i dalam kitab Jami'u Karamatil Awliya, kata beliau bahwa para penentang karamah itu sebenarnya, kata beliau, ialah orang yang bisa dikatakan sangat bodoh. Kenapa kata beliau mengatakan demikian? Sangat bodoh, sangat aneh bagi para penentang karamah. Karena kata Imam Al-Yafi'i, berapa banyak dalam Quran itu, dalam hadis, dalam asar sahabat yang menyebutkan tentang karamah. Dalam Quran Allah menyebut tentang ahwalnya, keadaannya, karamahnya Ashabul Kahfi. Allah menyebut tentang karamahnya Maryam dan lain sebagainya. Itulah kata beliau sangat aneh, kata Imam Al-Yafi'i, kalau ada orang yang meragukan tentang karamah. Dan memang kalau kita teliti, kita telusuri bahwa orang-orang yang meragukan karamah ialah orang yang tidak Allah berikan karamah, sehingga dia meragukan sebuah karamah. Lalu Al-Imam Yafi'i berkata lagi dalam kitab lain, kata beliau, manusia itu dalam menyikapi karamah ada 3. Kata Imam Yafi'i, manusia dalam menyikapi tentang sebuah karamah itu terbagi 3 golongan. Pertama, kata Imam Al-Yafi'i, ada orang yang menafikan karamah secara mutlak. Dia tidak percaya karamah secara mutlak. Mau dari siapapun, mau dari apapun, dia tidak menafikan sebuah karamah. Ini ada segolongan orang, kata Imam Yafi'i, yang menafikan karamah secara mutlak. Ada lagi, kata Imam Al-Yafi'i, orang yang menafikan karamah itu dengan orang yang semasa dia. Kalau ada aulia semasa dia, dia nafikan karamahnya. Namun dia percaya dengan wali-wali yang bukan di masanya. Dia percaya kewaliannya Imam Zunaid, dia percaya kewaliannya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia percaya kewaliannya Imam Asy-Syadzili dan lain sebagainya. Namun dia menafikan karamah kalau orang itu ada di masa dia. Lalu ada lagi yang ketiga, kata Imam Yafi'i, itu sebaliknya. Orang yang percaya karamah dengan orang yang semasa dengan dia. Kalau dia tidak melihat secara langsung, dia tidak percaya sebuah karamah. Dan dia mendustakan karamah-karamah orang yang tidak semasanya. Dia tidak percaya dengan cerita-cerita atau hikayat-hikayat atau manakib-manakib. Dia percaya, kata Imam Yafi'i, hanya sebuah karamah yang ada di masanya dan dilihat langsung dengan kepalanya. Baru dia percaya bahwa karamah itu ada. Di beliau membagi karamah ada 3 orang-orang yang menyikapi tentang sebuah karamah, kata Imam Abdullah bin As'ad bin Ali Al-Yafi'i. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Namun yang perlu kita pahami bahwa aulia itu ada 2. Secara globalnya aulia itu ada 2. Pertama ada aulia Allah, yang kedua ada aulia syaitan. Itu ada sebuah kitab yang namanya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Ada sebuah kitab namanya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i syaitan. Di sana dijelaskan bahwa aulia itu ada 2. Ada aulia Allah, auliya'ur rahman, ada juga aulia syaitan. Ya, harus kita waspadai, jangan sampai kita salah pilih tentang sebuah aulia. Karena salah pilih aulia bisa jatuh ke aulia syaitan dan bukan aulia rahman. Jadi ada ciri-ciri aulia rahman, ada ciri-ciri aulia syaitan. Dalam kitab Al-Furqan disebutkan apa? Kalau aulia rahman, aulia Tuhan ini pernah ditanya Imam Tabari, pernah lagi ditanya Ibnu Katsir. Wah Imam Tabari, wah Ibnu Katsir,
apa itu Auliyaur Rahman? Beliau mengutip surah Yunus ayat 63. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jawabannya Imam Tabari, Ibnu Katsir. Ketika ditanya Imam Tabari seperti apa wali Tuhan, beliau mengutip surah Yunus ayat 63. Di ayat 62-nya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Namun kriterianya seperti apa? Baca lagi surah Yunus ayat 63. Tadi 62, penjawaban aulia itu kriterianya di surah Yunus 63 kata Imam Tabari. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Auliyaur Rahman itu siapa? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi kalau orang beriman tidak takwa, itu belum Auliyaur Rahman. Beliau memberi dua ciri, dua tanda, dua kriterianya. Alladzina amanu, orang beriman, dan juga wa kanu yattaqun, orang takwa. Ini mereka mengambil dalil referensi surah Yunus 63. Ada lagi dalam tafsir Baydawi, ada lagi tafsir Baydawi, Al-Baydawi. Imam Baydawi menyebutkan tentang kriterianya Auliyaur Rahman. Atau Imam Baydawi, aulia itu seperti apa? Ada dua tandanya. Pertama kata beliau, aulia itu pasti orang yang suka mewujudkan ketaatan. Orang yang selalu melaksanakan ketaatan, istiqomah dalam taatnya. Namun beliau memberi tanda yang kedua, kata Imam Baydawi, aulia itu harus memiliki tanda yang kedua. Tanda yang kedua apa? Dia diberi Allah sebuah karamah. Jadi kalau hanya takwa istiqomah, namun belum diberi karamah, kata Imam Baydawi, belum detailnya aulia Allah. Seolah-olah beliau mengatakan SK-nya wali itu memang harus punya karamah sebagai tanda bukti bahwa dia adalah aulia Allah. Sebagaimana kata Imam Baydawi, tandanya para nabi dan rasul punya mukjizat. Begitu juga tanda aulia itu harus punya karamah. Itu beliau memberikan dua tanda Imam Baydawi. Pertama, orang yang mewujudkan ketaatan, istiqomah dalam taatnya. Lalu yang kedua, orang itu pun harus, kata beliau, ada memiliki karamah sebagai bukti atau SK dia sebagai daripada wali-wali Allah. Ada lagi jawaban daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika ditanya orang seperti apa wali Tuhan. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, wali Allah itu pertama orang yang mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia paham tentang zat Allah, sifat Allah, af'al Allah. Itu kata beliau syarat yang pertama. Lalu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar lagi, yang kedua istiqamah dalam taatnya. Lalu yang terakhir, dia ikhlas dalam ketaatannya. Ini pendapatnya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Nah, ini yang dimaksud Auliyaur Rahman. Sedangkan Auliyaus Syaitan itu ada kriterianya. Bahkan di Quran itu kalau pian sejenak lihat, kalau kita lihat sejenak dalam Al-A'raf ayat 175, Ali Imran 175, apakah memang ada wali syaitan? Ini Allah nyatakan Ali Imran ayat 175. Ini bukti bahwa memang ada wali syaitan. Bahkan Allah sendiri yang memperingatkan, dan Allah mengatakan sendiri tentang ada wali syaitan di Ali Imran ayat 175. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Awliya.
Hanya saja syaitan itu menakut-nakuti para wali-walinya. Jadi ada wali syaitan dan Allah nyatakan dalam Quran Ali Imran 175. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Hanya saja syaitan itu menakut-nakuti, mewaspadai tentang para wali-walinya syaitan. Apa kata Allah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut dengan wali-wali syaitan. Wa khafuni, kata Allah, takuti akan aku. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini bukti bahwa ada wali syaitan. Jadi dalam kitab Al-Furqan dikatakan apa cirinya wali syaitan. Disebutkan bahwa ciri wali syaitan tersebut, andai ada orang yang memiliki khaliqul adat, misal dia bisa terbang, bisa berjalan di air, dan apapun punya kelebihan dia mengaku mencintai Allah, dia mengaku kenal dengan Allah, namun dia tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah wali-wali syaitan. Jadi simple. Kalau dia mengaku kenal Allah, kenal Tuhan, bahkan dia memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah beristidraj, namun dia tidak mengikuti Rasulullah, itu bukan wali awliyaur rahman, namun awliyaur syaitan. Kita lihat apakah dia mengikuti Rasulullah ataukah tidak. Meskipun dia pandai berbicara, pandai mengeluarkan karomah-karomah, kelebihan-kelebihannya, namun ketika dia tidak mengikuti Rasulullah, maka itu adalah awliyaur syaitan yukhawwifu awliya'ah. Innama dzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Jadi perbedaannya antara wali awliyaur rahman dan awliyaur syaitan cuma satu. Yang paling nyata apa? Ittiba dengan Rasulullah. Ittiba'ur Rasul. Ini yang paling utamanya. Kalau ittiba dengan Rasulullah, meskipun karomahnya cuma 1-2 saja, dia istiqomah ittiba dengan Rasulullah, maka dia sudah dikatakan awliyaur rahman. Dan kalau sebaliknya, dia banyak memiliki kelebihan namun tidak ittiba dengan Rasulullah, maka dia adalah awliyaur syaitan. Ini perbedaan yang paling signifikan antara wali Tuhan dengan wali syaitan. Ini simple. Apakah dia ittiba dengan Rasulullah ataukah tidak? Hadirin wal hadirat jamaah zikir wa nakib kubra rahimakumullah. Ini kewalian imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani ini begitu luar biasa. Bahkan beliau itu belum beliau ada lagi dalam dunia, sudah sering ditawasuli oleh para aulia. Bahkan mereka masyhur bahwa nanti semua pundak-pundak para wali akan berada di bawah telapak kakinya. Namun kelebihan ini, karomah beliau ini hanya sedikit daripada ribuan karomah yang beliau punya. Bahkan dikatakan Imam Nawawi dalam kitab Bustanul Arifin, kata beliau, tidak kutemukan karomah para aulia yang sahih sanadnya sebanyak yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini sudah diteliti Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Bustanul Arifin. Dan masih banyak lagi karomah-karomah beliau yang luar biasa. Namun yang paling karomah beliau itu, beliau pernah berkata dalam kitab Jawahirul Ma'ani, la yamutu ahadum illa ala taubatin shadiqah. Apa kata beliau? Tidak akan meninggal para pecintaku kecuali atas taubat yang shadiq. Jadi asalkan ada cinta di hati kita kepada beliau, sekecil apapun cinta kita, la yamutu ahaduhum illa ala taubatin shadiqah wa la yakhruju minad dunya illa ala subutil iman wal islam. Dan tidak akan keluar dalam dunia ini kecuali atas sabitnya keimanan dan keislaman. Sekecil apapun cinta kita kepada beliau. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini, beliau pernah bersumpah, wa izzatu rabbi, kata beliau, demi keagungan Tuhanku, beliau pernah bersumpah, beliau itu tidak akan membiarkan para pecintanya itu keluar dalam dunia ini dalam keadaan su'ul khatimah. Karena sedikit apapun cinta kita kepada beliau, beliau berjanji ketika sakaratul mautnya, beliau akan menemuinya, pembimbingnya,
agar bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. La yamutu ahaduhum illa ala taubatin shadiqah wa la yakhruju minad dunya illa ala subutul iman wal islam. Wala ya'ishu illa ala tamami ni'mati wa ridwan, dan tidak akan hidup dalam dunia ini para pecinta beliau kecuali atas sempurna kenikmatan dan keridhaan Tuhan. Inilah karamah yang sangat luar biasa dari beliau, Imam kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat bisrin nabi wa alin nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bisirril Fatihah.